Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Tentunya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, kalau boleh tahu Anda sebelum ke sini apakah ada kendala atau sebelum ke sini gitu kemana dulu gitu? Sebelum kesini saya berangkat dari panti asuhan ya, terus diantar tuh ke sini sama teman. Baik, mungkin ini sesi konseling kedua ya. Apakah Anda sudah siap untuk melakukan sesi konseling kedua ini? Ya, sudah siap. Sudah siap ya. Baik. Mungkin langsung saja gitu ya ke pertanyaan atau sesi konseling kedua ini gitu ya. Kalau boleh tahu gitu ya, perubahan positif apa yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kita bertemu atau setelah sesi konseling pertama gitu. Kalau perubahannya dapat terlihat dari cara berbicara udah mulai lancar dan sudah agak sedikit berani untuk berbicara dengan orang asing dan udah agak percaya diri. Baik, mungkin timbul diri Anda yang baru mungkin ya. Iya. Baik, jadi kamu merasa menjadi diri kamu yang baru gitu ya, yang memiliki rasa percaya diri. Lalu adakah pengalaman selama seminggu atau setelah konseling pertama berakhir yang meyakinkan diri kamu gitu ya bahwa Anda itu menjadi orang yang baru gitu? Kira-kira ada gitu? Ya, Apa gitu? ya seperti saya ketika bergaul atau bermain bersama teman-teman, saya lebih lega gitu, lebih bisa enjoy ketika bergaul dengan lain dan menjadi percaya diri. Baik, sangat luar biasa sekali ya. Anda berarti seolah-olah terjadi keajaiban pada diri Anda juga gitu ya. Nah, seperti apa seperti yang kita bicarakan ya pada sesi sebelumnya gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Anda adakah hal lain yang membuat diri Anda seperti menjadi diri Anda yang baru gitu selain itu? Ya seperti saya suka ini ya, suka mencoba berlatih sendirian untuk seperti mencoba untuk berpidato sendiri ataupun bercengkrama sendiri gitu supaya lebih mudah untuk bergaul, lebih mudah percaya diri aja gitu. Baik, mungkin Anda lebih fokus juga gitu ya pada keberhasilan dan kesuksesan Anda untuk mencapai kepercayaan diri yang pernah Anda capai juga mungkin ya, dan seringnya berlatih gitu ya pada diri Anda, dan itu mendorong Anda untuk eh, melakukan hal-hal yang lebih positif lagi mungkin begitu ya. Nah, kira-kira apakah ada lagi? Mungkin itu aja sih. Itu aja. Baik, saya akan menanyakan ya, jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10 gitu ya, di mana 0 itu Anda merasa terpuruk gitu ya, dan kalau 10 itu Anda merasa sangat percaya diri. Kemarin kan Anda bilang ada di skala 5 ya. Baik, kalau boleh tahu Anda sekarang ada di skala berapa? Mungkin untuk saat ini ya, sekarang saya merasa berada di skala 6 mungkin ya. Skala 6 ya, sangat luar biasa sekali ya. Anda mampu naik 1 poin ke atas gitu ya. Kalau boleh tahu apa yang membuat Anda bisa mampu naik 1 poin ke atas tersebut? Ya dari segi latihan mungkin saya mencoba lebih aktif gitu di lingkungan panti ataupun sering memaksakan untuk mencoba berkenalan dengan orang baru gitu. Baik, sangat luar biasa sekali ya, karena mungkin dari 5 ke 6 itu naik 1 poin ke atas itu sangat berarti sekali ya untuk Anda, karena adanya perubahan positif juga ya pada diri Anda. Nah, apakah ada hal lain lagi gitu yang membuat diri Anda bisa naik 1 poin ke atas? Ya mungkin saya sering mencoba membaca buku-buku ya ataupun mencari informasi lain untuk menjadi
lebih baik dalam berbicara ataupun menambah kepercayaan diri di media sosial gitu. Baik, sekarang ya saya akan mengajukan pertanyaan ya kepada Anda, dan mungkin membutuhkan waktu juga ya untuk menjawabnya gitu ya, jika seandainya buku ini ya yang saya kasih kepada Anda boleh dipegang, eh, diumpamakan sebagai cerita gitu ya yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda gitu. Saya ingin Anda membuka bagian halaman gitu ya, yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan kepada saya itu tuntas gitu ya. Nah, terus dan Anda juga mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan gitu. Lalu sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata dan biarkan Anda rileks dan nyaman dan juga enjoy. Dan sekarang silahkan Anda buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan Anda, di mana masalah yang Anda hadapi sekarang itu tuntas. Silahkan. Baik, halaman mana? Halaman ketika saya SD mungkin ya. Oh, baik, halaman itu ya. Baik, silakan. Nah, sekarang saya ingin Anda membuka mata dan Anda fokus gitu ya pada halaman buku yang Anda buka. Terus kira-kira apa sih cerita yang Anda lihat pada halaman yang Anda buka itu? Mungkin ya, pengalaman saya dulu ketika sekolah dasar, awalnya saya dikasih amanah untuk mengikuti lomba seperti bola voli ya. Pada saat itu saya merasa malu-malu gitu, terus suka dibully sama teman, seperti ya kamu malu-malu gak usah ikutan ya. Dari situ kepercayaan diri saya sangat menurun ya, sampai tidak mau bergaul dengan orang lain, suka malu-malu. Tapi di situ saya suka diarahin sama guru saya untuk lebih percaya diri aja. Jadi ketika kepercayaan diri saya hadir, jadi saya lebih lega, lebih enjoy dalam menikmati lomba tersebut. Jadi saya mendapatkan kejuaraan gitu. Baik, persisnya di kelas berapa itu? Di kelas SD, SMP, kelas berapa itu? Mungkin pas di SD kelas 5 sampai 6. Kelas 5 mau ke kelas 6 gitu ya. Baik, kalau boleh tahu kejadiannya apalagi selain itu? Mungkin kejadian yang lainnya ketika saya berada di dalam kelas ya, saya suka ini kalau ketika disuruh guru sama disuruh mengerjakan tugas di depannya di papan tulis, saya suka malu-malu gitu. Tapi setelah itu saya dikasih arahan, dikasih motivasi sama guru saya, dan akhirnya saya lebih percaya diri untuk mengerjakan tugas di depan murid-murid yang lain gitu. Baik, kalau boleh tahu, jika seandainya gitu ya dikasih judul atau tema gitu, cerita yang menggambarkan perasaan Anda pada halaman itu, Anda ingin mengasih judul apa? Mungkin ya judulnya seperti senang gitu atau bahagia. Bahagia gitu ya, karena mungkin dikasih dorongan juga oleh guru Anda gitu ya. Baik, menarik sekali ya apa yang berbeda gitu ya cerita Anda yang di buku halaman itu dengan cerita Anda yang lain, kira-kira apa? Hal yang berbeda ya. Iya. Mungkin dari segi dorongan dan motivasinya yang berbeda. Baik, lalu apakah ada lagi yang Anda rasakan berbeda pada cerita itu? Kalau yang misalkan yang berbeda adalah ketika kan kalau yang masalahnya itu saya mencari motivasi sendiri dari media sosial ataupun buku. Kalau ini mah ada dorongan dari orang luar atau orang lain gitu menurut saya. Baik, kalau boleh tahu dalam cerita itu siapakah orang yang paling pertama kali menyadari bahwa diri Anda itu sudah berbeda, menjadi lebih percaya diri, kira-kira siapa gitu? Mungkin kalau di lingkungan sekolah ya tentunya yang pertama adalah guru, yang kedua adalah teman-teman sebangku atau teman-teman kelas. Baik, lalu apa yang guru Anda sadari bahwa Anda sudah berubah menjadi lebih percaya diri, kira-kira apa? Saya lebih ini ya, kalau di kelas itu lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan dari guru-guru, lebih aktif lah kalau di kelas itu. Baik.
Baik, kira-kira apa yang guru Anda gitu katakan kepada diri Anda eh, pada saat melihat Anda itu lebih percaya diri lagi gitu? Ya pastinya mereka pasti senang lah, bangga karena melihat perubahan saya, dan saya pun jadi senang lah dan bangga gitu karena guru-guru saya pun sudah lebih senang. Baik, lalu saat Anda mendengarkan kata-kata dari guru Anda tersebut, Anda merasakan apa? Ya senang aja gitu, senang karena sudah bisa merubah diri lebih baik. Baik, jadi ada rasa bahagia gitu ya yang Anda rasakan, dan jika dirasakan di bagian tubuh manakah yang Anda rasakan perasaan bahagia itu muncul gitu? Bagian dada ya kalau senang. Bagian dada. Baik. Sekarang saya ingin Anda untuk fokus ya pada perasaan itu di bagian tubuh Anda, di sini gitu ya, di dada gitu. Dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan benar perasaan bahagia itu muncul gitu ya. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Kalau perasaan bahagia itu pasti besar. Besar ya. Besar. Nah, berbentuk atau tidak berbentuk? Mungkin enggak ya. Tidak. Baik. Tidak. Berwarna atau tidak berwarna? Kalau warna sulit untuk dijelaskan, berarti tidak berwarna ya. Putih berarti ya. Iya. Baik, sekarang saya ingin Anda fokus itu ya pada perasaan bahagia yang besar, tidak berbentuk dan tidak berwarna atau berwarna putih tersebut gitu ya. Dan adakah sensasi perasaan ini pernah Anda alami di masa lalu Anda gitu? Pernah saya alami. Baik. Boleh tahu persisnya kapan gitu? Persisnya dulu pas saya masih di sekolah dasar. Baik, sekolah dasar kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Nah, apa yang berbeda pada diri Anda pada saat kelas 6 SD tersebut? Yang perbedaannya, yang awalnya saya suka duduk paling belakang gitu, suka menjauh dari teman-teman karena saya merasa malu. Kalau ketika saya sudah melewati itu, saya lebih aktif di kelas, lebih suka berbaur, lebih percaya diri, lebih siap untuk dikasih amanah sama guru-guru. Baik, lalu apa yang membuat diri Anda itu percaya diri gitu? Selain dari dorongan guru-guru dan teman-teman, mungkin saya menyadari bahwa ketidakpercayaan diri itu kurang baik ya, makanya saya harus lebih percaya diri dan mudah bergaul dengan orang lain. Baik, jadi rasa percaya diri itu muncul ketika atau karena kamu berpikir bahwa kamu itu mampu mungkin ya, Iya. dan kamu bisa juga melakukannya gitu ya, dan ada dukungan dari guru-guru Anda gitu, dari teman-teman Anda mungkin ya. Nah, yang membuat Anda itu semakin yakin juga gitu ya. Gitu. Nah, sekarang saya ingin kamu fokus kembali pada perasaan bahagia itu gitu ya, dan rasa percaya diri itu, bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu gitu ya, atau masa kecil gitu ya mungkin ya. Nah, adakah pengalaman lain selain di kelas 6 SD tersebut? Mungkin untuk di lingkungan panti mungkin ya, dulu pas ini awalnya saya selalu selalu merasa terkucilkan gitu, ataupun merasa tidak dihargai, ataupun tidak dipandang, atau merasa dipilih kasihin sama orang tua yang ada di panti itu, mungkin itu. Baik, lalu apa yang terjadi pada saat itu? Ya saya merasa tidak senang lah, karena saya menjadi lebih pendiam karena tidak percaya diri. Baik, apakah ada hal yang membuat Anda semakin percaya diri ketika Anda murung gitu ya mungkin ya disebutnya? Apakah ada gitu? Ada, mungkin karena faktor teman-teman ya yang selalu mensupport saya dan mengajak saya untuk bermain, jadi dari situ saya mulai lebih enjoy lah dalam bergaul bersama teman-teman ini. Baik, lalu apa yang mungkin Anda rasakan berbeda ya ketika Anda ada dorongan dari orang lain, atau misal Anda bisa percaya diri gitu? Apakah ada? Mungkin kalau rasa senang pasti ada,
rasa senang terus bahagia karena bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Baik, sangat hebat sekali ya. Ternyata banyak sekali pengalaman yang mungkin bisa disebut keberhasilan atau kesuksesan yang pernah Anda capai juga gitu ya. Nah, selain pengalaman Anda waktu di panti asuhan, apakah ada lagi pengalaman lain yang membuat diri Anda itu sangat bahagia atau percaya diri? Mungkin tidak ada ya. Tidak ada ya. Baik, sekarang saya ingin menanyakan kepada Anda ya, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10 gitu ya, di mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan 10 itu Anda sangat percaya diri. Nah, Anda sekarang ada di skala berapa sekarang? Mungkin sekarang 7 ya. 7 ya. Baik. Sangat luar biasa sekali ya, Anda bisa mampu mencapai skala 7 gitu ya. Kalau boleh tahu apa yang membuat Anda bisa gitu ya mencapai skala 7 tersebut? Ya karena mungkin dari public speaking atau latihan, mungkin dari hal yang lainnya karena saya lebih sering bergaul dengan yang lain gitu, lebih sering ngobrol ataupun bercerita-cerita, jadi saya mulai terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu tersebut. Baik, mungkin Anda juga berpikir bahwasannya Anda mampu untuk meyakinkan diri Anda juga gitu ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin ke atas gitu? Mungkin hal yang perlu saya lakukan adalah sering-sering membaca ataupun mencoba untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat saya percaya diri, Positif gitu ya mungkin ya. melakukan hal positif. Baik, kalau boleh tahu apa maksudnya fokus atau hal-hal positif pada diri Anda itu? Ya melakukan hal-hal yang dapat mendorong saya untuk lebih percaya diri. Ya, baik. Nah, kalau boleh tahu apa efek yang paling Anda rasakan ketika mengingat untuk berpikiran positif, lebih percaya diri, dan lebih fokus pada keberhasilan Anda? Efeknya apa? Efeknya Ya. ya lebih percaya diri aja gitu, lebih mudah bergaul dengan yang lain. Baik, terus kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda agar mampu naik 1 poin ke atas? Mungkin lebih sering latihan ataupun lebih sering ngobrol aja dengan yang lain gitu, dan melakukan hal-hal yang baru gitu. Baik, kalau boleh tahu setelah Anda melakukan latihan sebelumnya gitu ya, apa yang paling Anda rasakan? Paling saya rasakan adalah perubahan yang saya rasakan, jadi saya lebih percaya diri dan lebih aktif dan positif. Baik, selain itu kira-kira apa tindakan gitu ya yang berbeda yang perlu Anda lakukan supaya bisa naik 1 poin ke atas? Tindakannya seperti ya latihan aja gitu, latihan. Baik, kira-kira latihannya dengan cara apa? Kalau latihan mah seperti membaca buku, berlatih di depan cermin ataupun mencari hal-hal untuk meningkatkan percaya diri saya di sosial media. Baik, sangat luar biasa sekali ya, karena Anda sudah mengetahui itu gitu ya. Pernahkah Anda lakukan teknik yang mungkin relaksasi gitu ya atau apa gitu ya dalam hidup Anda gitu? Pernahkah Anda melakukan relaksasi? Belum. Belum ya. Baik. Nah, dan adakah hal lain gitu ya yang perlu kamu lakukan supaya naik 1 poin ke atas? Apakah ada lagi? Mungkin itu aja, nggak ada. Ada ya, baik. Mungkin dengan relaksasi mungkin akan membantu Anda juga gitu ya. Mungkin Anda juga menemukan banyak solusi-solusi yang dapat Anda lakukan ya untuk membuat perubahan pada diri Anda gitu ya. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini gitu ya supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan?
hal yang perlu saya lakukan, seperti kalau kan saya berada di lingkungan panti ya, seperti ini ya, mencari teman baru mungkin, ataupun mencoba berbicara di depan umum, ataupun belajar dari orang-orang yang sudah lebih baik daripada saya gitu. Baik, terus apalagi gitu yang perlu Anda lakukan supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan selain itu? Mungkin itu aja sih udah. Itu saja ya. Baik, sebelum mengakhiri gitu ya, mungkin sesi konseling kedua ini harus berakhir juga gitu ya. Sebelum mengakhiri sesi konseling kedua ini, saya ingin Anda seperti sesi sebelumnya gitu ya, Anda mengatakan kesan yang Anda rasakan selama sesi konseling kedua ini berlangsung gitu ya. Nah, kalau boleh Anda boleh mengatakan sekarang. Mungkin untuk kesannya ya sangat enjoy, asik gitu, lebih tenang, bahagia dan senang, karena jarang sekali saya ngobrol dengan orang baru yang lebih tua dari saya, jadi saya merasa puas gitu dengan konseling kali ini. Baik, terima kasih ya atas kesan yang Anda sampaikan pada sesi konseling kedua ini. Baik, kalau kesan dari saya selama sesi konseling kedua ini berlangsung, saya merasa sangat percaya diri, kayak timbul percaya diri lebih besar gitu ya, karena adanya pengalaman yang saya lakukan gitu ya, pada saat konseling dengan klien-klien yang lain gitu ya, dan sekarang juga mungkin lebih mengasah skill saya juga gitu ya. Baik, mungkin untuk sesi konseling kedua ini harus berakhir gitu ya. Saya berharap ada perubahan positif gitu ya pada diri Anda pada sesi konseling ketiga yang bisa saya dengarkan gitu ya. Baik, silakan saya Anda.